Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kekuatan Akagami Shanks versus Silver Lake. Siapakah di antara keduanya yang lebih hebat untuk sekarang ini? Hanya sedikit yang dapat diketahui tentang kekuatan Shanks, namun sebagai Yonko bisa diasumsikan kekuatannya sangat besar. Ia mampu mengimbangi kekuatan Shirohige yang dijuluki orang terkuat di dunia. Ia juga menghentikan pergerakan Yonko lainnya, Kaido, serta menahan pukulan magma Akainu dengan relatif mudah. Seperti yang dinyatakan Gorosei bahwa ia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat menghentikan Kurohige. Shanks sepertinya adalah seorang pendekar pedang. Di masa lalu, ia diketahui pernah berduel dengan Draco Mihawk yang dijuluki pendekar pedang terbaik di dunia. Meski hanya memiliki satu tangan, ia masih mampu menghentikan kekuatan magma Akainu dengan pedangnya. Shanks setidaknya menguasai 3 kemampuan haki level tinggi. Kemampuan Houshoku hakinya sangat besar, seperti yang dinyatakan Marco saat memperingatkan rekan-rekannya agar bersiap-siap menerima kedatangan Shanks. Setelah membentuk kelompok bajak laut sendiri, Shanks diketahui pernah bertarung dengan Kurohige, seorang anggota bajak laut Shirohige. Peristiwa persisnya tidak diketahui, namun serangan Teach meninggalkan 3 bekas luka cakar di mata kiri yang terlihat jelas sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir, Shanks ini sepertinya memang kemampuannya mirip Rayleigh. Hanya saja Shanks masih prima, meski hanya punya satu lengan. Pernah ada masa di mana Buggy dan Shanks hanya kru rendahan di Oro Jackson yang dimarahi Silver Rayleigh karena berdebat tentang hal konyol, seperti perdebatan tentang lebih dingin kutub utara atau selatan. Pertengkaran mereka sampai membuat jengkel wakil kaptennya Silver Rayleigh yang kemudian datang melerai. Di masa sekarang, Buggy mungkin masih saja lemah, namun Shanks sudah menjelma menjadi salah satu sosok paling ditakuti di dunia. Tak tanggung-tanggung, majalah V-Jump mengungkap kalau bounty Shanks tertinggi saat ini, melampaui Blackbeard, Big Mom, Kaido, apalagi Luffy. Dalam dunia One Piece, selain kekuatan Devil Fruit atau buah iblis, ada juga kekuatan haki. Kekuatan haki sendiri merupakan kekuatan yang tercipta dari makhluk hidup. Selain itu, ada 3 jenis haki dalam anime One Piece, yaitu Mushoku Haki, Kenbushoku Haki, dan Houshoku Haki. Nah, dari ketiga jenis haki ini, hanya ada beberapa orang saja yang memiliki Houshoku Haki atau haki raja. Salah satunya adalah Shanks dan Rayleigh. Nah, kira-kira siapa ya yang akan menang jika Shanks dan Rayleigh bertaruh haki? Apakah Shanks membuktikan kalau sekarang sang junior sudah melampaui seniornya? Apakah sekarang Shanks lebih kuat dari Rayleigh? Oke, mari kita bahas semuanya, akan dikupas secara tajam, setajam silet. 1. Kekuatan yang dimiliki Rayleigh. Silver Rayleigh adalah salah satu tokoh terkuat di One Piece saat ini. Sang Raja Kegelapan memiliki kekuatan yang mengerikan di seantero samudera. Silver Rayleigh adalah tokoh yang barangkali bisa disebut sebagai guru terkuat Luffy dan Shanks di dalam serial One Piece dengan memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Terlepas dari jasanya dalam melatih Luffy dan Shanks hingga memiliki dasar kekuatan yang mengerikan di lautan, ia sendirinya juga memiliki kelebihan-kelebihan mengerikan yang sesuai dengan julukannya sebagai penguasa terselubung. Houshoku Haki yang barangkali hanya bisa ditandingi oleh Shirohige dan Shanks, Kenbushoku Haki yang hanya bisa ditandingi oleh Fujitora, dan Mushoku Haki yang seolah tiada tanding. Ketika semua itu dikuasai sepenuhnya oleh Rayleigh, tentu tidak ada alasan tentang kemampuan yang membuatnya tidak layak untuk dinobatkan sebagai sang Raja Kegelapan yang ditakuti siapapun di lautan luas. Rayleigh itu tokoh yang mampu mengunci pergerakan Kizaru hingga Kizaru tak bisa mengganggu Luffy dan teman-temannya, meski sebenarnya Luffy tidak jauh dari dia. Padahal Kizaru sendiri manusia cahaya. Sebagai master 3 jenis haki, Rayleigh dapat menggunakan Mushoku Haki untuk membuat pipi Kizaru lecet, serta Kenbushoku Haki untuk mengantisipasi pergerakan sang laksamana. Hingga Kizaru harus sepenuhnya fokus ke Rayleigh, kalau tidak mau dia akan kalah. Meski begitu, Rayleigh masih memiliki kelemahan. Berhubung dia sudah tua, stamina dan kecepatannya sudah berkurang. Dia sendiri mengakui ini saat ngos-ngosan dalam duel melawan Kizaru. Padahal komentar itu disambut jengkel oleh Kizaru yang merasa Rayleigh tidak bangga telah sukses menahan seorang laksamana. 2. Shanks masih muda, sedangkan Rayleigh sudah tua. Selain Monkey D. Dragon, lawan angkatan laut yang paling ditakuti oleh semua orang jelas adalah Rayleigh. Bahkan Garp sendiri juga memperingatkan prajurit-prajurit lainnya untuk tidak menghadapi Rayleigh secara langsung akibat kekuatan besarnya. Seolah tidak mungkin dimenangkan, Rayleigh hanya hidup dalam pengawasan para angkatan laut, alih-alih dikejar seperti Dragon. Meskipun Rayleigh hanya menikmati masa-masa pensiunnya sebagai seorang bajak laut yang hebat.
Sekali lagi, Relic memperjelas jenjang kekuatan para bajak laut generasi baru dan generasi lama. Dan tentunya, bukti akan betapa berbahayanya para bajak laut generasi lama. Apakah kalian penasaran, kira-kira Relic di usia prima itu sekuat apa? Mimin rasa, Shanks ini adalah gambaran utama soal Relic di masa muda. Dua orang ini memiliki kesamaan. Master 3 jenis haki, Shanks sudah memperlihatkan Hoshuku hakinya yang mampu merontokkan kru Shirohige. Padahal Shirohige juga memiliki Hoshuku haki. Selain itu, berhubung dia bukan pemakan buah iblis, diasumsikan Shanks pun bisa menggunakan Bushoku haki dan Kenbushoku haki. Tak hanya itu, karena Shanks ini sifatnya tenang atau tidak seperti Kaido dan Big Mom yang gampang panas, Shanks kemungkinan bisa menggunakan Kenbushoku haki lebih baik dari kedua rivalnya itu. Seperti Relic juga, Shanks adalah ahli pedang. Walaupun sudah tua, Relic atau Sang Raja Kegelapan mampu menghadapi Kizaru dengan enteng. Entah apa yang terjadi dengan Laksamana tersebut ketika ia hidup di usia primanya. Dan dengan kekuatan seperti itu pun, ia hanyalah wakil ketua dari Roger Pirates. Sehingga semakin kelihatan kalau Gold Roger juga merupakan figur yang tangguh. Pengawasan terhadap Relic juga berlangsung terlalu enteng ketimbang kriminal lainnya. Dengan reputasi dan kekuatannya seperti itu, tidak mengherankan kalau Angkatan Laut masih butuh waktu yang sangat panjang untuk dapat meringkus Relic. 3. Perbedaan kekuatan haki. Kekuatan haki Relic tidak perlu diragukan lagi. Saat kru bajak laut Mugiwara terpojok di Kepulauan Sabaudi, dialah satu-satunya orang yang mampu menahan Admiral Angkatan Laut Kizaru yang merupakan pengguna buah logia Pika-Pika Nomi. Relic juga menggunakan hakinya saat melatih Luffy di Pulau Kuraigana. Di sana, Relic menjatuhkan gajah raksasa yang besarnya 5 kali lipat gajah biasa dengan Hoshoku no Haki. Lalu bagaimana dengan Shanks? Shanks kemungkinan besar adalah pengguna Hoshoku Haki level tinggi. Ini terlihat dalam kunjungannya ke kapal Whitebeard, di mana Shanks bisa membuat kru Whitebeard pingsan. Padahal ia terlihat hanya berjalan santai saja. Tak hanya itu, bahkan kapal Shirohige pun sampai retak di beberapa bagian hanya karena keberadaannya. 4. Di masa sekarang, Shanks lebih kuat dari Relic? Dalam SBS One Piece Volume 65, seorang fan bertanya, Hoshoku haki milik Luffy bisa menghabisi sampai 50.000 orang. Lalu berapa banyak orang yang bisa dihabisi oleh Shanks? Oda menjelaskan pada tempat dan situasi yang sama, Shanks bisa menghabisi 100.000 orang. Tak hanya Shanks, namun Relic juga bisa mencapai jumlah itu. Shanks juga sudah memiliki penguasaan tinggi pada Bushoku haki, seperti yang ditunjukkan pada perang Marineford. Dengan haki yang disalurkan pada pedangnya, Griffon, Shanks bisa menahan tinju magma Akainu. Padahal tinju itu sangatlah kuat, sampai mampu membakar orang seperti Ace, Jinbei, dan bahkan Shirohige. Bushoku haki miliknya tak bisa disetarakan dengan bajak laut biasa. Kurohige pun terlihat takut, sehingga tak berani berurusan dengan Shanks dan memilih kabur. Mimin merasa Shanks sekarang memiliki dua hal yang tidak lagi dimiliki Relic, stamina dan kecepatan. Shanks juga sepertinya memiliki Hoshoku haki istimewa, serta kekuatan fisik yang minimal bisa mengimbangi Shirohige dalam adu senjata. Kalau sudah begini, bisa dibayangkan kenapa nilai bounty Shanks begitu tinggi. Kita misalkan Shanks memang lebih cepat, lebih tangguh, dan lebih kuat dari Relic. Bila Shanks yang menghadapi Kizaru di Sabaudi, Kizaru mungkin bukan hanya tertahan, Laksamana Cahaya itu bisa jadi sudah tertebas. Ini bahkan ditonjolkan juga di keterangan di majalah V-Jump. Dikatakan meski Shanks tidak memakan buah iblis, dia cukup kuat untuk melawan Laksamana Angkatan Laut. Tentu saja kekuatan ini membuat kekuatan Mihawk jadi semakin mengerikan. Mihawk mampu berduel dengan Shanks yang masih memiliki dua lengan. Namun pertarungan ini sepertinya berakhir seri. Mihawk adalah ahli pedang terhebat di dunia One Piece saat ini. Bahkan musuh seperti Vesta saja tidak bisa membuatnya serius. Kehilangan satu lengan mungkin mengurangi kekuatan Shanks, tapi dia sepertinya juga masih jago. Buktinya di Marineford, Mihawk salah satu yang memutuskan mundur begitu Shanks datang dan meminta pertempuran dihentikan. Tampaknya Mihawk saja sadar kalau menghadapi Shanks dan armadanya bukan keputusan baik. Kemungkinan Shanks dengan dua lengan dulu adalah salah satu petarung terkuat di One Piece. Itulah analisa Mimin kenapa sekarang Shanks lebih kuat dari Relic. Seperti biasa, jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.